hari ini, Pak Kades dan seluruh staf, teman-teman anggota BPD, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, beserta musyawarah yang sama berbahagia. Pertama-tama, saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita, terutama rahmat kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Musrembang. Mudah-mudahan kegiatan acara musyawarah Musrembang ini pada hari ini kita bisa dapat melaksanakan secara baik dan bisa menghasilkan usulan daripada program-program kegiatan Musrembang ini dapat pula kita sama-sama bisa selesaikan pada pagi hari ini. Baik Bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, dengan tidak membuang waktu karena sekarang sudah hampir pukul 10, bahkan sudah lewat, kita masuk pada acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Desa Bune. Kepada Pak Kades kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya hormati Pak Camat, Pak Kasih BMD, Pak Ketua BPD beserta jajarannya, Pak Haji yang sempat hadir yang sangat saya hormati, dan staf dari pemerintahan Desa Bune yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Mungkin Musrembang ini sangat mendadak. Sebenarnya hari Kamis, tapi ketepatan besok ada undangan di inspektorat, jadi mesti saya hadiri. Jadi hari ini harus saya laksanakan. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Camat. Mungkin surat juga baru masuk tadi malam. Dan saya langsung komunikasi dengan Pak Camat. Mungkin Pak Camat juga iya kan, jadi saya laksanakan. Dan seluruh warga masyarakat yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Mungkin Musrembang tiap tahun mungkin kita tidak perlu bicara panjang lebar Musrembang apa yang kita prioritaskan di 2021, dan saya harap kepada seluruh masyarakat bahwa di 2020 ini kemarin program yang kita sudah gagas di 2019 ternyata di 2020 ini semua ke COVID lebih besar daripada program fisik yang kita laksanakan. Jadi mari hari ini kita lihat kemarin utang kita juga masih banyak. Jadi saya harapkan pada pagi hari ini mari kita gaskan permintaan kita, jangan terlalu melebihi, jangan sampai lain kita tidak ini nanti ada kecemburuan. Jadi mari kita sama-sama berpikir untuk apa yang kita prioritaskan di 2021 besok ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih kami sampaikan ke Pak Kades atas sambutan dan arahan yang baru saja telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan Pak Camat Daerah sekaligus membuka secara resmi acara Musrembang pada pagi hari ini. Kepada Pak Camat kami persilakan. Dan seluruh jajaran yang saya hormati, Ketua DPD dan seluruh kota yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ibu Pendeta atau Pak Camat di Desa Bune yang saya hormati, Pak Kepala, Pak Haji yang sempat hadir. Semoga kita kerjakan pada kesempatan ini sebuah kegiatan yang rutinitas dan dianggap biasa-biasa saja, tidak harus dianggap seperti itu. Ya namanya bermusyawarah, ya, kita sering pikir kompak barudi kaitan dengan bagaimana pola gerak pengembangan desa ini dari pikiran, alur berpikir dari tingkat RT, dusun sampai pada kebijakan umum yang akan dilahirkan
oleh regulasi yang diatur dalam permendak ini bagaimana mengawal desa ini ke depan dalam berbagai macam pengembangan program yang kita tetapkan itu. Tapi tidak harus kita berhenti pada hal sudah ada, tetapi selaku kepala desa yang ada punya potensi di masyarakat, baik pengembangan sektor ekonomi, pengembangan pariwisata, baik pendapatan objek baik itu juga harus diorganisir. Kita tidak harus terfokus pada pembiayaan sudah menjadi ketetapan. Contohnya kita hanya berharap dengan situasi pembiayaan di DD maupun ADD, tapi kepala desa tidak harus dia stuck. Makanya jadi kepala desa sudah berapa lama itu? Ya, sudah 3 tahun berjalan. Memang kemarin kita udah sampaikan, tapi di surat edaran itu kita lupa, makanya rencana besok kita ada prosedur kepala desa. Kita minta dong capaian kinerja masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat tidak berpikir pada saat ini yang mereka lihat. Gitu. Tapi ternyata dalam 3 tahun itu sudah hampir kurang lebih 3 miliar ya, 2 miliar lebih yang kita habiskan dari sisi penyerapan biayanya. Dalam 3 tahun perjalanan ini, urusan wajib di masyarakat apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah diatur, apa saja yang masyarakat sudah rasakan, itu yang harus dipublikasikan. PBD yang berupaya cukup untuk bagaimana mengatur masyarakat. Saya ingatkan, indeks pembangunan yang agak cepat saat ini adalah desa kuliah. Indeks pembangunan masyarakat yang dia bagi saya di perjalanan terakhir pengamatan itu punya itu luar biasa. 3 tahun perjalanan dan apa yang sudah menjadi rasakan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, indikator sebuah capaian pembangunan yang begitu pesat itu karena bermula dari kesadaran sadar diri bagi pelaku pemerintah, baik BPD dan anggota pemerintah desa, Pak Kades dan seluruh jajarannya sampai pada tingkat RT. Mereka tahu diri gitu, mereka sadar posisi bahwa tugas dan tanggung jawab mereka ini seperti apa, sehingga implementasi seluruh proyek program ke masyarakat itu, masyarakat sifatnya konsumtif, masyarakat merasakan. Dan saat ini luar biasa, ada perubahan wajah di desa ini dalam aspek pembangunan, baik pembangunan perumahan maupun pembangunan pendapatan masyarakat. Kalau kita ikuti regulasi di 2020, prioritas untuk pembangunan diri warga masyarakat itu masih ada dalam bentuk penerimaan LT, tapi tidak lagi menjadi seperti pikirannya Pak Kades. Ini boleh di atas dong, dapat semua, tidak lagi, tidak efektif. Tidak ada hal yang menonjol dalam kehidupan pengembangan rumah tangga kalau kita pakai pola-pola kemarin. Oleh karena itu, kali ini kita lebih fokus. Kali ini contohnya dengan dana 300 sampai 400 juta ini. Kita fokus kepada pengembangan rumah tangga masyarakat itu, dia fokus, di ini kita tunjang pada dia ini selama 1 tahun dalam pengembangan rumah tangga ini apa dia berusaha. Ini ibu yang biasa batoki batu ini. Agar dia batoki batu, dia tingkat pendapatannya bagus, apa yang harus difasilitasi? Ini ibu keluarga ini dong
berjual apa roti ke apa yang kita fasilitasi. Ini yang harus dilakukan gitu. Jadi kita memberikan pusat atau pembiayaan yang cukup. Dari 1 tahun selesai gitu kita bertanggung jawab. Mungkin tahun-tahun berikut apa lagi yang kita berdayakan. Jadi ada unsur pemanfaatan kehidupan berkelanjutan. Tidak harus dia stagnan. Kita kasih BLT, ya sudah terima kemarin paling tinggi 1 hari habis. Begitu. Itu tidak bergejala di masyarakat. Begitu. Kita di sini bisa berapa kakak Pak Kades? 10 kakak. 10 kakak itu kita dampingi pedong full dengan biaya yang cukup. Dia biaya yang cukup supaya kehidupannya bisa dia berkembang. Itu membantu orang ini kan tidak harus dia kesulitan hanya terlepas ke 2 bulan itu dia sengsara lagi. Begitu. Daripada kita kasih yang banyak, tapi kita kasih yang sedikit tapi itu lebih bermanfaat. Ya kita masyarakat mengikuti alur itu. Begitu, karena hidupku tuh di 2001 tuh ada hal yang menonjol. Ada penyimpangan masyarakat yang signifikan. Saya tiap saat itu ikuti di sini ke bawah dari penyimpangan masyarakat ya intervensi pemerintah. Apalagi 2021 ke depan itu ada beberapa KK itu ada 3 sampai 4 KK. Ya ke depan 2021 kalau insya Allah lewat perumahan itu bisa dapat mengatasi tingkat banyak di atas 50 ya di satu ini. Kalau di atas 50 ada presentasi 500 di 2021 tidak ada lagi masyarakat yang tak punya rumah. Jadi datanya itu dia harus ini jangan karena pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu. Tapi kita kasih rumah aja berdasarkan kebutuhan dia. Jangan kebutuhan karena dia dekat dengan pemerintah desanya atau dekat dengan BPD yang tidak harus kita punya layak yang harus kita kasih itu. Dan saya berharap saya kemarin di Desa Simau saya bilang di masyarakat di pemerintah desa sangat dibayangkan kita kemarin saya kaget memang desa Pune kan belum nanti 2001 itu kan desa Pune dulu dapat ya dana stimulasi untuk ke BUMDes itu ya 50 juta ini 2021 2 desa yang sudah dapat itu ada penyimbangan dari 50 juta ke 110 juta tapi dompet laporan yang tahun ini itu harus dia sinergi. Ya saya kebetulan mau evaluasi karena di tuntutan dari dinas Pemda provinsi harus masuk dompet laporan. Ternyata sih mau di 50 juta yang dianggarkan 50 juta yang tidak digunakan gitu. Maksudnya 100% yang sudah dianggarkan itu bahkan 100% ya jadi temuan. Saya herannya di situ. Maksudnya begitu asal beli tenda dia cuma tipe 2 kalau taruh ke bawah lah. Ini 100% dianggarkan 100% temuan dari hasil evaluasi tim provinsi kemarin Pemdet. Ini yang menjadi pengalaman yang harus kita. Saya bilang ini kita hidup di masyarakat. Tiap hari kita kuliah, tiap hari di masyarakat. Tapi masa sih kita mesti dengan perilaku kayak begitu? 50 juta itu di kampung sangat berarti. Kalau di kampung itu seorang ibu yang bikin telur itu kan RT1 mungkin nanti disampaikan oleh Ahmad Ponarate. RT 2 nanti Pak Jaina. Rencana musrembang di 2021 semoga terrealisasi. Yang pertama, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
dan kesehatan. Itu yang pertama. Satu, pembangunan saluran air atau got jalan gereja dengan volume 50 meter. Yang kedua, pembangunan jalan untuk jalan gereja volumenya 50 meter sebagai akses masyarakat manfaatnya. Yang ketiga, talut penahan longsor peninggalan perang meriam di sana itu so putus kalau tak salah itu. Berlanjut di bidang kegiatan pemberdayaan perikanan, pertanian, peternakan, perdagangan, dan BUDES. Untuk RT 1 itu yang pertama, pengembangan usaha kelompok perikanan Talaga Liku. Permintaannya 1 ton pakan, 3 buah kofo. Dan yang kedua, pengembangan usaha perikanan Talaga Liku individu itu 500 kg pakan dan 2 buah kofo dan 10.000 bibit ikan. Yang ketiga, kelompok usaha Jemaat FHT 1 set jaring, 5 set jaring dan 2 perahu atau ketinting 1 buah atau 1 paket. Yang keempat, pengembangan wisata bakau dan meriam di RT 1. Untuk bidang kegiatan pembinaan PKK olahraga Karang Taruna, RT 1 memiliki kelompok PKK kelompok Asoka dengan permintaan peralatan alat dapur, kursi 1 set dan kursi 100 buah dan 1 set alat dapur. Yang kedua, sarana olahraga bola kaki khususnya untuk RT 1 DP permintaan cuma bola voli dan bola kaki, kostum bola per RT ya 1 set. Yang ketiga, alat peraga sekolah minggu untuk jemaat FHT berupa alat tulis 1 paket. Yang keempat, perkebunan PKK Asoka RT 1 bibit jagung dan rica serta lain-lain 1 paket. Manfaatnya untuk ekonomi rumah tangga. Demikian saya sampaikan, semoga terrealisasi. Untuk anggaran nanti dilihat langsung di APBDes nanti yang sudah diusulkan ya. Jadi sekitar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung diisi di map dan penyerahan langsung ke Pak Kades. Ya, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari T2 tidak banyak rencana program yang kami laksanakan, terfokus pada 2 aspek, yaitu aspek pemuda dan aspek ibu-ibu, dalam hal ini PKK. Jadi permintaan kami tidak banyak. Yang pertama, untuk ibu-ibu ada 3 hal, baik di pembinaan maupun pemberdayaan itu sama, yaitu ini harap diakomodir. Yang pertama adalah tenda, yang kedua adalah peralatan dapur. Ini diharapkan bisa diakomodir agar ibu-ibu bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Yang berikut untuk pembinaan dan pemberdayaan di pemuda, ini juga sangat-sangat diharapkan karena kebetulan tenaga skillnya ada, sehingga ini diharapkan agar dapat diakomodir, yaitu pengadaan perlengkapan bengkel. Nah, ini juga saya berpikir karena kebetulan di RT2 itu tenaga skill untuk bengkelnya ada, sehingga dapat diberdayakan. Kemudian anak-anak muda yang kemungkinan belum bisa melanjutkan studi juga bisa kita berdayakan. Ini 2 hal yang menurut kami sangat riskan, sangat diperlukan di RT2. Kemudian sebenarnya ini lokasinya ada di RT 1, tapi ini juga menjadi perhatian penting dalam hal peningkatan bakat, minat dan bakat pemuda, yaitu penyelesaian atau finishing kopi lapangan yang kemudian belum terselesaikan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Selanjutnya ke RT 3.
yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas bacakan usulan untuk RT 3 di bidang peternakan dan perikanan. Yang pertama itu pengadaan bibit sapi dengan banyaknya 50 ekor. Terus yang kedua perikanan bibit dengan muatan 20 ton, 2 buah dan peralatan laut berupa pukat dan soma berupa soma benang yang 2 ins. Terus bidang pembangunan, bidang pendidikan dan kesehatan. Bidang pendidikan yaitu insentif bagi guru honor untuk sekolah swasta yang ada di Desa Pune yang jumlahnya sekitar 20 orang. Terus untuk kesehatan, kursi plastik 50 buah, tempat periksa ibu hamil berupa spons 1 buah dan meja tulis 5 buah. Untuk pembinaan keagamaan yaitu peningkatan mental keagamaan bagi ibu-ibu majelis talim dan remaja masjid. Terus untuk PKK berupa peralatan dapur, olahraga, penyelesaian lapangan bola kaki, dan untuk Karang Taruna pengadaan alat perbengkelan. Terus untuk bidang pemberdayaan atau kegiatan pemberdayaan yaitu pelatihan dan pembekalan keterampilan bagi pelaku usaha, terus pemberian modal usaha bagi pelaku usaha, terus pemberdayaan juga peralatan bengkel 1 set, terus pengadaan mesin pengolah adonan roti bagi usaha pemberdayaan bagi ibu. Terus pembangunan sarana prasarana. Kalau jalan belakang jalan yang baru selesai itu sepanjang 75 meter. Terus jalan setapak ke pekuburan 100 meter. Terus talut dari mulai RT 2 sampai RT 3 itu belakang sepanjang 150 meter. Mungkin itu usulan dari RT 3, mudah-mudahan diakomodir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sangat banyak yang akomodir di anggaran habis RT 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini poin terakhir yang keempat. Jadi saya akan membacakan usulan dari RT 4 terkait dengan rencana kegiatan pembangunan desa. Jadi yang pertama terkait dengan Karang Taruna. Jadi Karang Taruna ini sifatnya umum skalanya desa ya. Jadi untuk kegiatan yang pertama itu peringatan hari-hari besar. Itu lokasi di 4 RT. Kemudian yang kedua itu pengadaan perlengkapan organisasi, komputer dan printer. Kemudian yang ketiga itu pengembangan pariwisata melalui pemuda. Itu lokasinya di Telaga Biru dan Lopong. Nah ini untuk Karang Taruna. Kemudian selanjutnya untuk keempat terkhusus ini agak banyak mungkin. Yang pertama itu alat terkait dengan pemberdayaan perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan. Yang pertama alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan itu 5 unit. Kemudian pengolahan rawa menjadi kolam ikan itu 8 petak. Kemudian pengadaan bibit ayam dan kambing itu sebanyak 100 ekor. Ini tawaran dari Kak Calo. Kemudian yang keempat itu mixer roti dan alat dapur. Terus terkait dengan infrastruktur sarana prasarana untuk RT 4 sendiri itu ada tempat pembuangan air keluarga atau drainase rumah tangga ya. Kemudian yang kedua itu TPS, tempat penampungan sementara sampah. Ini terkait dengan sampah juga menjadi perhatian secara umum di Desa Puni dan terkhusus di RT 4. Mungkin kira-kira semoga usulan ini bisa diterima, dikomodir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Ada ayam, kambing, sapi. Begitu. Kalau ayam kita siap jubi-jubi siap. Siap kambing dan sapi latung siap jubi-jubi di panika. Satu siap. Ya, baik. Penyusunan program 2021 yang baru saja diselesaikan dan disampaikan diserahkan ke pihak panitia. Sebelum kita istirahat, barangkali ada sedikit penyampaian kaitan dengan informasi-informasi yang sudah di-cover oleh saudara pendamping ini. Barangkali dia menjelaskan sedikit. Ini gitu, permisi, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini budak tengah suka kocok tapi hakiki saja. Karena ini tadi usulan tadi menarik semua. Ini saya dapat dengar sapi langsung saya trauma. Saya perlu ke rumah sana tapi betai pun sampai terminal di situ. Masih serius saja. Tapi kalau itu kemudian bagus tidak. Memang tiap hari tiap malam saya usir karena memang betai pun tidak ada tugas maaf. Saya terang ini terminal. Oke, ini sekaligus ketemu sama-sama pecahkan. Bapak Ibu semua hadirin yang ada di sini, karena perencanaan untuk 1 tahun ke depan ini menentukan tahun-tahun berikutnya soalnya, gitu. Maksudnya begitu. Jadi bukan berarti merencanakan ini terus habis tidak. Sebetulnya begitu. Setiap yang namanya perencanaan hari ini kita bicarakan itu implikasinya panjang. Nah, beberapa tahun ke depan itu yang harus kita kejar sebetulnya. Nah untuk itulah maka saya sarankan juga nanti kita sama-sama bicarakan, diskusikan. Tadi ini kan ada 4 RT nih, ada usulan yang mirip, toh? Ada banyak. Tadi saya dengar juga ada perikanan, ada sana juga ada perikanan seterusnya. Nah untuk itu maka kita nanti di Pune harus ada identifikasi pemerintah desa. Buat teman-teman di pemerintah desa, identifikasi real berapa nelayan, kelompok nelayan dalam hal ini, mau individu mau kelompok, yang namanya nelayan itu berapa dikelompokkan, kemudian yang namanya budidaya itu udah berapa, yang peternakan tadi itu berapa, yang mungkin petani yang lari ke hortikultura misalnya. Ini tadi ada usulan batanan-batanan sayur kita ada. Itu penting sekali itu, dan dia paling cepat dan kemudian perkembangannya bagus, besar, untungnya juga cepat, itu paling bagus. Nah itu dikelompokkan semua, plus bengkel, kemudian ibu-ibu tadi yang kue-kue tadi itu. Jadi gini, karena ini semua usulan mirip dan memang harus berangkat dari data. Nah untuk itu memang harus agak kerja berat, tetapi memang harus begitu. Kelompokkan dulu semua nelayan, khusus nelayan, tak boleh campur-campur sehingga ada konsentrasi gitu. Peternakan juga begitu, pertanian juga begitu, kemudian yang lain bengkel dan sebagainya, sehingga masing-masing konsen di dompet kegiatan masing-masing gitu. Dan tentunya semua nanti dibawa kendali oleh desa melalui BUMDes. Tadi misalnya ada PKK, misalnya ada usulan tenti apa segala macam. Terus bagaimana nanti? Harus ada yang kendali, harus ada yang atur, harus ada intervensi. Kebutuhan sampai di mana, perkembangannya bagaimana? Ada DP omset kata rada, DP pemasukan di kas ada kata rada. Jadi harus ada kas. Jangan sampai dana ini terhasil, jangan sampai terhasil. Contoh yang tong sempat cover di dahulu 20-30 juta beli bawang, tanam ke sana, mati semua, 20 hangus atau 30 itu hangus, dan seterusnya. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk itulah maka perlu harus ada pengelompokan sehingga yang konsentrasi di peternakan silakan, yang konsentrasi di nelayan silakan, jangan campur. Ini kan kadang-kadang juga orang suka pi mangail, bukan kasihan ilong,
tapi kasih kambing mati. Jadi mengalir dia terurus kambing, mati kambing itu. Begitu dan sebaliknya. Mengalir kasih apa nama dan sebaliknya lah begitu. Nah, dia urusan cuma pelihara kambing sapi tapi kasih alat pancing misalnya. Sayang juga berarti tak ada fungsi misalnya. Jadi untuk itulah maka harus ada pengelompokan. Memang agak berat, tapi itu pengelompokan sehingga semua betul-betul fokus pada sektornya masing-masing. Baru dibawa kendali oleh pemerintah desa melalui BUMDes. Nah ini yang dimaksud tadi itu, pembangunan ekonomi tadi itu. Sehingga terlepas buyar begitu. Contoh, sebelum-sebelumnya nih, desa-desa lain. Pengadaan sensor, pung. Pengadaan mesin foto, pung. Itu dua hilang itu sebenarnya. Kenapa dua hilang? Karena di sana tuh tak tahu apakah dia yang bersangkutan Shopee jual kah, yang bersangkutan, karena ini bukan bantuan apa, ini semacam apa ya, rangsangan. Harus dimaknai itu, harus maknai dia adalah sebuah rangsangan. Jadi dana atau bantuan apapun dari dana desa itu adalah rangsangan untuk bagaimana tong lebih, yang tadi mungkin 10.000 tong bisa kasih jadi 20.000 misalnya, supaya jangan mati dana itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, supaya jangan mati, maksudnya pengembangannya harus betul-betul perhatikan supaya jangan mati dana itu, maksudnya begitu. Itu maksudnya usaha ekonomi produktif di desa itu kayak begitu maksudnya. Sehingga semua fokus pada sektor masing-masing. Yang urusan Mengail silakan Mengail. Nanti begini, kenapa saya bilang dikelompokkan? Karena di sana nanti harus ada intervensi soal skill, soal manajemen. Pemerintah desa nanti harus bikin semacam pelatihan, undang orang yang punya kemampuan di situ, kasih ajar pada orang. Kalau cuma Mengail misalnya, semua orang pasti bisa. Kalau helap dapat, tapi bagaimana supaya mempertahankan ikan itu dia bisa kualitasnya bagus, orang pasti kurang paham. Begitu tangkap sampai masuk di pasar itu dia bagus, pasti orang terpaham. Itu butuh pelatihan misalnya begitu. Begitu juga tanam tomat. Kalau cuma sekedar tanam, saya punya darah juga tanam lagi. Dia boleh sedikit ini mati sudah. Karena saya tidak tahu bagaimana merawat tomat yang bagus. Hadirkan orang untuk kasih ajar misalnya, dan seterusnya. Dari sisi keuangannya, manajemen keuangannya, sehingga kelompok tadi betul-betul konsen dan kemudian ada hasil di kelompok itu. Ada hasil di dompet kelompok itu. Nah kalau kemudian semua fokus masing-masing, saudara ada lagi yang baku iri sudah. Bisa begitu ya? Nah, yang terakhir ini saya minta 10 menit, saya tambah 2 menit saja. Soal kegiatan yang di luar dari itu, yang mengarah ke misalnya bangun tempat ibadah, bangun kantor desa, bangun wilayah-wilayah yang kayak misalnya saya ada BBC kan bilang bagaimana dengan pagar kuburan. Pagar kubur itu sama dengan pagar ini saja di muka ini. Belum, saat ini belum. Kalaupun kemudian misalnya mau dibangun, pakai kayak di sini misalnya kalau ada PADES, pakai PADES. Bagaimana supaya menghasilkan PADES? Kelompok tadi harus ada dompet hasil dulu baru bisa masuk dalam bentuk retribusi ke desa. Tadi itu kelompok-kelompok itu. Ya misalnya yang kalau Mengail yang ada 4 ekor, 1 masuk di desa, 3 karena jual misalnya. Masuk di desa itu adalah bentuk retribusi. Nah ini perlu diatur nanti supaya desa juga bisa tertata lebih bagus lagi begitu. Nah yang 1 ekor masuk di desa itu kalau 10 hari berarti 10 ekor kalau uangkan misalnya 100.000, otomatis boleh bikin pagar pekuburan misalnya. Nah, itu maksudnya. Sehingga bukan berarti dari desa itu langsung bangun pagar pekuburan, itu belum bisa. Begitu juga sebenarnya pagar di muka ini, tapi bisa juga sebetulnya. Memang saya terlambat waktu datang di sini. Dan itu perdebatan panjang, tapi alhamdulillah sudah terbangun lah. Artinya apa? Masih ada kebutuhan lain yang penting yang harus kita lakukan. Lapangan misalnya, itu berkaitan dengan bakat, minat bakat dan seterusnya juga bisa mendatangkan pundi-pundi terhadap orang yang ada di sekitar sini. Jadi terjadi soal, silakan lanjutkan pembangunan misalnya. Kan kalau ada pertandingan orang ibu-ibu pasti sana jual, orang datang terhibur menonton, orang datang Bali dan seterusnya 1-2 bisa goreng misalnya dan seterusnya. Jadi proses interaksi sosial itu juga berjalan bagus. Silakan dilakukan. Nah, tapi untuk yang lain-lain di luar dari itu mohon saat ini dibatasi. Nah, sekarang tolong konsentrasi ke ekonomi, tetapi tadi itu supaya lebih efektif, cara terkesan tong langsung
ambur-ambur saja dan kemudian antara terkontrol antara bermanfaat, maka perlu harus dikontrol. Dikontrol awalnya harus pakai database. Database-nya adalah pengelompokan tadi. Si A harus konsentrasi perikanan, jangan lagi campur-campur di peternakan lagi. Yang peternakan tak usah campur kalau lagi di laut, misalnya begitu, dan seterusnya misalnya. Ini memang harus ada butuh kesadaran juga. Karena yang hadir orang saat ini mewakili seluruh yang ada di sini, pasti di luar sana akan ada perdebatan. Itu sama-sama rasionalkan. Sehingga ini dana desa 700 juta misalnya masuk PUNED 2021 bisa bermanfaat untuk 5-10 tahun ke depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira.